yang pasti takkan kau temui. Tak perlu kau nilai-nilai semua, biarlah semua adanya. Kau coba meraba-raba hati, warna gejolak di sini. Alihkan semua rahasia, taburkan dalam suasana. Tak usah kau cari mana hadirnya diriku. Aku di sini untukmu. Mungkin memberi arti cinta pada dirimu. Aku di sini untukmu. Tak usah kau tanya-tanya lagi, coba kau hayati peranmu. Lupakan sekilas esok hari, semua telah terjadi. Aku dan dirimu tenggelam dalam asa, dan tak ingin lari tinggalkan rasa ini. Cobalah entaskan, pastikan lepas atau terus. Semoga peri terbang tinggi di awan. Tak usah kau cari makna hadirnya diriku. Aku di sini untukmu. Mungkin memberi arti cinta pada dirimu. Aku di sini untukmu. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang pagi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Palembang pagi ini, berbincang-bincang mengenai ancaman pemilu Sumsel di tahun 2024 nantinya ya. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin SE MSI, dan nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami di 0711 369977, 08217927 9090 pendengar ya. Bagaimana nanti kita semua juga akan sama-sama pendengar ya untuk mengetahui ya kerawanan-kerawanan pemilu 2024 di Sumatera Selatan ini. Berbicara soal kerawanan pemilu, pasti setiap pemilihan umum selalu ada ya yang namanya kerawanan pemilu ini ya. Nah, selalu dipetakan juga oleh pihak-pihak terkait, terutama oleh KPU sendiri pendengar ya. Dan nanti juga mungkin kita akan tanyakan juga ya, apakah ada daerah-daerah yang biasanya juga menjadi daerah yang terancam rawan di salah satu yang ada di Sumatera Selatan sendiri pendengar ya. Nah, sebelumnya tadi juga sudah kita sampaikan bahwa salah satu ancaman menjelang pemilu 2024 di Sumatera Selatan ini yang diawasi oleh kepolisian setempat yaitu isu hoax ya. Jadi Kapolda Sumatera Selatan sendiri Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo mengatakan bahwa Polri itu akan mengawasi setidaknya 1.800 akun resmi partai politik yang tersebar di 5 platform atau media sosial. Jadi yang menjadi ancaman adalah hoax karena memang ada 18 parpol yang nantinya akan ikut di pemilihan umum ini, dan setiap calon itu juga tidak boleh lagi membuat akun. Jadi mereka sudah terwakili oleh parpol, masing-masing parpol pun diizinkan membuat 20 akun di 5 buah platform, sehingga memang yang harus diawasi ada sekitar 1.800 akun ya. Selain akun resmi pendengar, pihak kepolisian juga akan memperketat pengawasan terhadap akun tidak resmi milik setiap calon. Nah, jadi ada lagi yang tidak resmi, akun-akun pendukung. Nah, itu juga yang harus diawasi. Jadi sejauh ini kondisi Sumsel terkait suhu politik jelang pemilu masih dalam kategori rawan sedang,
Dan Kapolda juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut membuat kondisi Sumsel ini tetap kondusif. Nah, apakah di sekitar Anda juga masih masuk dalam kategori kondusif pendengar ya? Nah, mungkin Anda juga bisa memberikan informasi kepada kami terkait dengan kegiatan apa saja yang saat ini sudah terpantau di daerah Anda jelang pemilu 2024 nanti pendengar. Bergabunglah bersama kami di 0711 3699977, 082179279090 ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal pemilu 2024 ini ya, mulai dari tahapan Juni 2022 kemarin juga sudah dilakukan ya tahapan-tahapan dan juga tersusun rapi karena sudah dijadwalkan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nantinya. Nah, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Oh, Ketua KPU Sumsel sudah bergabung Ketua KPU Muratara yang sudah bergabung bersama kita di sini terputus ya. Ya, pendengar silakan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 untuk dialog Palembang pagi ini. Pak Amra ini sepertinya sudah tersambung tapi nampaknya video beliau juga belum muncul di sini ya. Coba saya sapa terlebih dulu. Oke. Ini nggak pakai video ya? Iya, Pak. Saya kayak ngomong sama layar hitam aja gitu kan, Pak. Saya masih soalnya di kamar ini. Iya. Gimana? Tapi gimana, Pak? Udah sarapan, Pak? Udah. Ini baru persiapan OTW ke tempat acara. Oh, alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak mengganggu pagi-pagi ini ya Pak di tengah kesibukan yang luar biasa nih. Baik Pak Ya, Amra, perbincangan kita di pagi hari ini masih mengenai soal ancaman pemilu 2024 ini ya. Jadi untuk tahapan pemilu sendiri ini sudah dilakukan mulai dari Juni kemarin ya Pak ya. Jadi ya, segala persiapan telah dilakukan termasuk koordinasi dengan para pihak ya menyangkut pencegahan potensi kerawanan keamanan yang mungkin saja muncul di setiap tahapan. Nah, setidaknya memang ada sejumlah tahapan krusial yang berpotensi memunculkan kerawanan, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat. Jadi beberapa di antara seperti pendaftaran partai politik, kampanye, dana kampanye, pemungutan perhitungan, dan mungkin rekapitulasi suara nantinya sampai dengan sengketa penetapan hasil gitu ya Pak ya. Nah, kita ya. ke antisipasi dulu nih Pak, untuk mengantisipasi potensi kerawanan ini dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya. Pertama saya ingin sampaikan kepada masyarakat Sumatera Selatan ya bahwa Bawaslu Republik Indonesia sudah merilis ya peta kerawanan pemilu tingkat nasional ya. Iya. Nah, jadi untuk Sumatera Selatan itu masuk ke rawan sedang dengan peringkat 19. Jadi memang kita itu rawan tapi di peringkat rawan sedang ya. Rawan sedang itu di peringkat 19. Nah, yang rawan tinggi itu ada 6 provinsi. Artinya memang kita itu dari urutan tingkat kerawanan kita itu termasuk kategori provinsi yang aman ya. Kemudian apakah rawan itu perlu diperhatikan ya? Jawabnya harus ya, karena memang rawan itu adalah bentuk pencegahan ya, alat ukur pencegahan yang kita lakukan. Jadi memang sebelum kita masuk ke tahapan tentu ancaman itu harus sudah dideteksi sejak awal, karena memang kalau ancaman itu tidak dideteksi dari awal tentu kita akan sulit sekali mencari solusi ketika itu terjadi. Nah, dalam hal ini KPU Sumatera Selatan itu memastikan ya bahwa bisa saja di setiap tahapan itu muncul kerawanan. Dan tentu dengan pengalaman yang sudah kami lakukan mulai dari start awal Juni tahun 2022 ya. Juni tahun 2022 kita lakukan launching, sosialisasi, kemudian pemutakhiran data pemilih, verifikasi administrasi partai politik, verifikasi faktual partai politik, penyampaian dukungan calon DPD, verifikasi faktual calon DPD, ya kan?
sampai dengan terakhir kemarin kita menerima pendaftaran calon legislatif untuk DPR provinsi dan DPRD kota. Nah, tahapan-tahapan itu memang semuanya punya potensi ancaman. Nah, tapi dengan dengan keseriusan kami melaksanakan tahapan itu, ya ancaman yang terjadi dapat dieliminir sedemikian rupa. Contoh misalnya, tidak ada satupun bakal calon anggota DPD yang kami diskualifikasi atau kami batalkan sebagai calon yang melakukan demo besar-besaran misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan di luar aturan, ya. Atau seperti yang disampaikan tadi, dia mengunggah statementnya di media sosial sehingga memancing atau memantik pendapat masyarakat yang terus berkembang. Dan itu menunjukkan bahwa kami sudah melakukan kerja-kerja yang memiliki prinsip dasar kepastian hukum. Jadi memang kami harus bekerja berdasarkan kepastian hukum. Kenapa harus kepastian hukum? Karena ketika kami tidak meloloskan bakal calon tertentu, maka kami pastikan kami bisa membuktikan secara hukum bahwa memang dia tidak lolos. Misalnya karena dukungannya tidak sampai yang dukungan minimal, nah, itu bisa dibuka ketika dia membutuhkan informasi secara detail. Nah, dengan demikian ancaman-ancaman, potensi-potensi ancaman yang mungkin saja terjadi di pemungutan data pemilih, pencalonan, itu dapat kita eliminir. Nah, ternyata dengan catatan sederhana saja, KPU bekerja dengan tingkat integritas yang tinggi dan profesionalitas yang tinggi. Karena itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan kepastian hukum. Nah, kalau sesuatu produk sudah memiliki kepastian hukum, ya kalaupun dia berkonflik tentu pada ranah-ranah yang memang dilegalkan oleh undang-undang, misalnya peserta pemilu, masyarakat yang tidak puas dengan putusan KPU kan diberikan ranah untuk melapor ke lembaga-lembaga yang sudah diatur dalam undang-undang, baik itu Bawaslu, bisa ke Petun, PT Tun, atau ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mari kita bicara bagaimana ancaman tahapan yang belum dilaksanakan. Karena kita ini kalau saya istilahkan sudah masuk pada tahapan krusial, di mana calon presiden sebentar lagi bulan depan sudah mendaftarkan diri. Belum jadi bakal calon presiden saja, bagaimana kita lihat masyarakat sudah membicarakannya, baik di tingkat formal, di radio, di televisi, bahkan di warung-warung kopi pun, abang-abang tukang beca itu sudah membicarakan baca pres. Saking menariknya, ya. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan betul, bagaimana literasi kepada pemilih itu dapat sampai dengan baik, sehingga mereka dalam proses pembicaraan, diskusi yang sederhana dan non formal di kelompok-kelompok masyarakat kecil itu tidak menimbulkan benih-benih yang mengakibatkan menjadi berita hoax yang semakin besar seperti gumpalan bola salju. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul. Misalnya contoh, saya tidak ingin lagi, kita semua pasti tidak menginginkan lagi bagaimana kita terpecah belah di 2019. Ada kampret, ada kadrun, ya kan? Ya betul itu, dan harus kita akui yang memilih Jokowi disebut kampret, ya kan? Yang milih Prabowo disebut dengan kadrun. Nah, yang ironisnya itu istrinya milih Jokowi dipanggil oleh suaminya kampret, ya kan? Istrinya panggil kadrun, kan itu menimbulkan pertikaian yang ketika pilpres itu selesai, pertikaian itu ternyata di tingkat-tingkat grassroots masih terjadi. Nah, itulah yang harus kita lakukan, upaya-upaya meminimalisir hoax, ya, yang disampaikan oleh pembawa acara tadi penting, bahwa hoax yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda, bagaimana 1.800 itu dipantau. Nah, ketika hoax, kita masuk bicara hoax, ya. Hoax itu kan lebih banyak, ke 2019 itu berinformasinya dari penyebarannya atau alat menyebarnya itu memang melalui media sosial. Di grup-grup keluarga, ya kan, di grup
di grup keluarga, grup alumni, itu kan sering sekali kita masuk atau mendapat berita-berita yang ketika kita klarifikasi lebih dalam, oh ternyata ini berita hoax. Nah itu sudah bagaimana di 2019 itu begitu aktifnya pengguna media sosial itu merepost. Ya seakan-akan kita ini pengen menjadi orang pertama yang menyampaikan berita di grup-grup media sosial. Nah itu salah satu yang saya lihat menyebabkan berita hoax ini begitu menjadi gumpalan bola salju yang terus membesar. Nah bagaimana itu terjadi? Ya tentu satu, tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda benar bahwa aparat keamanan akan melakukan pengawasan ya secara ketat terhadap akun-akun yang dimiliki oleh partai politik. Ada 1.800, tapi faktanya ini harus saya sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu ya. Yang namanya peserta pemilu itu, kalau dia menyampaikan 20 akun resminya ke KPU, itu akun resminya itu nggak ada itu yang menyebar hoax. Semuanya bagus, positif semua beritanya. Yang menyebarkan hoax dan berita-berita tidak baik, menghujat dan lain sebagainya, ya pendukungnya itu akun media sosial yang secara apa namanya, secara aturan tidak bisa, tidak diakui oleh KPU. Jadi ketika ditanya, kok KPU kepolisian tidak melakukan pengawasan, ya dicek itu, yang resmi itu tidak melakukan itu. Nah yang melakukan itu adalah akun-akun yang mensupport, misalnya caleg, tim suksesnya buat akun. Nah itu yang sering melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perpecahan. Ya. Nah solusinya cuma satu, kita harus tegas terhadap orang-orang yang sengaja melakukan tindakan yang bertanggung jawab yang mengakibatkan sebuah apa namanya kondisi yang kita tidak semua inginkan, yaitu perpecahan di antara kita anak bangsa. Belum lagi Nah, nanti lebih baik saya kira lebih baik kita tegas dengan orang-orang seperti itu, tentu dengan upaya-upaya atau langkah-langkah yang baik. Yang pertama kita lakukan apa namanya sosialisasi kepada mereka, kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh, jangan lagi sembarangan menyebarkan berita-berita yang belum dapat dipercaya karena itu punya potensi Anda melakukan tindak pidana. Baik. Tapi kalau itu sudah dilakukan literasi dengan baik, sosialisasi dengan masih juga masyarakat atau oknum-oknum melakukan itu, maka satu-satunya cara kita harus tindak tegas terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah itu kita bicara soal hukum. Nah potensi yang juga tapi ini kita tahan dulu nih Pak Amra ya untuk potensi selanjutnya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung soalnya nih Pak Amra. Baik, selamat pagi, ada Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Tata. Silakan Pak Iwan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak narasumber. Maaf ya, saya mengganggu waktunya nih. Ini ikut bergabung saking menariknya ini masalah ini. Ini dari Bapak KPU ya? Iya, ini dari kita langsung bersama Ketua KPU Sumsel Pak. Silakan Pak. Iya, Ketua KPU ke Sumatera Selatan. Iya, silakan. Begini Pak, kan tadi masalah yang masalah berita hoax. Kalau saya tidak terpengaruh dengan berita hoax. Jadi saya kalau memberikan informasi Pak di media yang resmi seperti RRI, media cetak atau media TV, jelas tidak mungkin itu menyampaikan berita hoax. Ya kebetulan tidak punya aplikasi yang seperti itu. Nah sekarang begini Pak, kami atas nama masyarakat banyak mengatakan sukses tidak suksesnya pemilu baik atau tidak baiknya ada ketergantungan kepada KPU dan Bawaslu di sini. Tapi saya yakin, saya berpikiran yang positif bahwa tetap Pak KPU atau Bawaslu bekerja dengan profesional. Tidak mungkin tertekan oleh pihak demi untuk bangsa dan demi untuk rakyat kan seperti itu. Yakin saya karena mengalami kemajuan sekarang kan dalam masalah pemilu. Beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan PPI dipegang oleh Menteri Dalam Negeri. PPD 1 gubernur, PPD 2 wali kota dan kota, sekarang dipegang oleh betul yang independen oleh KPU. Banyak sekali kemajuan. Makanya di sini saya berpikiran ya bagus. Kemudian ini Pak, masalah saya kira beginilah. Calon DPD seharusnya kalau saya inginkan tidak untuk kenapa saya tidak merasa terwakili dengan ada anggota DPD. Anggota DPR pun juga
wakil dari saya yang oleh saya kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat kan seperti Siap. itu. Nah itu Ya. yang saya inginkan DPR seharusnya lah untuk anggaran jangan diadakan lagi, itu usulan kami di sini Pak. Itu Baik, seperti Pak. itulah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan saya. Mohon maaf Pak kalau memang ada kata-kata yang salah. Mungkin saya masyarakat biasa yang terlepas dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami. Pak Amran silakan ditanggapi nih Pak. Ini sedikit curahan masyarakat gitu ya Pak ya. Ya, saya kira pertama dia mengapresiasi ya bagaimana KPU Iya. sudah berbeda dengan penyelenggara pemilu di zaman Orde Baru, dan tentu itu menjadi catatan positif bagi kami dan menambah semangat kami untuk terus melakukan kerja-kerja integritas dan profesional. Kemudian yang kedua soal kekecewaannya terhadap hasil ya. Dia bicara soal bagaimana DPD terpilih misalnya, kok dia merasa nggak ada kontribusinya. Kemudian caleg-caleg yang terpilih itu seakan tidak peduli pada kondisi rakyat. Nah itulah yang ingin saya katakan, bahwa ketika rakyat salah memilih, maka akibatnya itu akan kembali pada rakyat itu sendiri. Jadi praktek-praktek ya, money politik, itu akan kembali pada bagaimana rakyat menerimanya. Contohnya misalnya harus diakui seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa banyak ditemukan atau oknum-oknum anggota DPR yang tidak peduli pada konstituen di dapilnya. Sehingga ya tadi karena memang transaksional dalam pemilu ini mengakibatkan hasilnya itu menjadi tidak baik. Nah ketika hasilnya tidak baik, maka tujuan pemilu itu kan pada tingkat paling ujung adalah kesejahteraan. Bagaimana anggota legislatif menggunakan kewenangan anggaran atau budgeting, kemudian anggaran pengawasan, kemudian kewenangan legislasinya untuk membuat atau mengarahkan ketika dia mengawasi anggaran itu, memastikan bahwa perencanaan anggaran itu memang diperuntukkan untuk membangun jalan, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Dan pada ujungnya pasti kesejahteraan. Kemudian fungsi legislasi. Ketika ketika anggota DPR betul-betul memanfaatkan fungsi ini dengan baik, ya tentu produk-produk hukum, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah dan sebagainya, itu ya memang tujuannya memang mengarah pada kesejahteraan rakyat, memihak pada rakyat lah, itu yang diinginkan, bukan memihak pada kelompok-kelompok. Misalnya orang menyebut memihak pada oligarki misalnya kan, seperti itu. Nah itu yang penting bagi kita untuk memahami bahwa memang kita semua harus menahan diri dengan kuat, ya, meneguhkan diri kita bahwa udahlah 2024, ayo kita bersama-sama untuk tidak memberikan kesempatan bagi pelaku money politik untuk duduk sebagai anggota DPR terpilih, karena memang pasti akan menyengsarakan rakyat itu sendiri. Rakyat kecewa. Tapi ketika kita telusuri di awal, ya itu ada peran-peran pemilih juga dalam terpilihnya mereka. Betul. Seperti. Berarti kita nih masyarakat harus lebih cerdas lagi gitu ya Pak ya, untuk sebagai pemilih gitu kan ya. Nah Pak, mungkin bisa spill nggak nih sih Pak untuk daerah-daerah sendiri nih kalau di Sumatera Selatan yang masuk kategori rawan seperti itu? Kalau Sumsel ini rawannya itu hampir semua rata-rata terbagi ya. Misalnya saya spill misalnya daerah yang rawan gangguan ancaman logistik misalnya pada saat distribusi logistik. Nah itu perlu Anda pendengar juga tahu bahwa Februari itu dihitung BMKG masih sebagai tingkat hujan tinggi ya. Maka potensi kerawanan pada saat distribusi logistik dari alam itu adalah banjir, kemudian tanah longsor, ya kan, termasuk bencana-bencana yang disebabkan oleh tingginya
ini hujan ya pada saat bulan Februari. Nah itu tentu daerah-daerah rawan adalah daerah-daerah yang berada di barisan bukit barisan, Lahat, Pagar Lam, Okus Selatan, ya kan? Kalau di Muara Enim itu daerah Semendo. Nah itu potensi-potensi ancaman yang muncul dari alam disebabkan oleh faktor tingginya intensitas hujan di bulan Februari. Nah Kalau termasuk juga Mhm. angin, karena kami berpengalaman itu, Mbak. Jadi TPS kita sudah pasang, tiba-tiba ada angin besar, angin puting beliung yang mengakibatkan banyak sekali TPS kami yang sudah terpasang dengan baik, yang sudah disewa, ya kan? Tiba-tiba malamnya terjadi angin ribut, semuanya hancur dan kita harus mencari solusi yang terbaik sehingga masyarakat dipastikan di esok harinya bisa memilih. Nah itu potensi-potensi ancaman yang kemudian ancaman dari hasil. Nah ini saya bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa daerah yang bakal saya sebut ini tidak baik ya, tapi dari pengalaman yang terjadi dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, tingkat kerawanan yang muncul akibat proses ya, proses misalnya rekapitulasi, kemudian penetapan calon terpilih itu di dua tempat. Di Muratara itu kalau masyarakatnya demo kan ngadang jalan tuh di jalan. Sehingga itu kan jalan negara kan. Ya. Jadi kalau ada konflik di situ dia sengaja menutup jalan sehingga arus menjadi macet total dan menjadi potensi konflik di sana. Nah, tapi di 2020 pilkada itu tidak terjadi. 2019 terjadi, 2020 alhamdulillah tidak terjadi. Nah, kita berharap dengan pola-pola pendekatan pilkada di tahun 2020 itu tidak terjadi lagi di Musyawarah Utara. Nah, kemudian yang kedua di 2019 saya spillnya berdasarkan fakta saja ya bahwa di 2019 itu KPU provinsi harus menarik kota rekapitulasi di tingkat KPU 4 Lawang karena pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota 4 Lawang itu terjadi deadlock dan hampir terjadi konflik atau kerusuhan lah ya pada saat rekapitulasi itu. Nah, sehingga saya dan teman-teman mengambil inisiatif bersama Bawaslu untuk menarik seluruh kota itu dan dilakukan penghitungan di tingkat 4 Lawang itu, tapi dilakukan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Nah itu ancaman juga kalau itu tidak. Kenapa itu terjadi? Ya dua yang sangat punya peran penting itu. Pertama, penyelenggara yang tidak profesional masih saja ditemukan penyelenggara yang salah menghitung, salah menyumlah, salah mengurang. Kemudian dia tidak paham tata cara penghitungan suara dan rekapitulasi sehingga mengakibatkan perolehan suara caleg yang seharusnya dapat nilai tertentu itu tidak mendapatkan dan malah menguntungkan caleg lain. Nah itu kemudian disebabkan oleh peserta pemilunya juga. Ya. Yang memang ketika ya namanya calon legislatif kalau dia menang kan dia diam. Kalau dia kalah dia baru teriak kan seperti itu kan. Nah itu yang harusnya tidak boleh. Nah kedua peran yang selanjutnya adalah peran Bawaslu dalam mengawasi. Nah itu yang saya lihat memang di ketiga itu dari sisi KPU, dari sisi Bawaslu dan dari sisi peserta pemilu itu memang masih lemah pada saat itu. Nah sekarang kita sudah coba membentuk badan ad hoc itu dengan baik ya, tentu dengan peningkatan kualitas. Nah mudah-mudahan saja ancaman di 2024 itu tidak lagi terjadi dan seluruh kabupaten kota lancar, walaupun ya saya harus juga sampaikan kepada pendengar bahwa khusus untuk DPR RI ini ketokohan dari calon-calon DPR RI ini luar biasa memang. Persaingannya lebih ketat karena memang banyak sekali mantan-mantan ya Pak ya yang sudah dikenal ya. Tokoh publik, baik itu mantan purnawirawan Polri, ada yang purnawirawan TNI, ada mantan bupati, ada mantan wali kota, macam-macam, ada istri, ada suami, ada anak,
pejabat-pejabat yang ada di Sumatera Selatan ini, dan tentu itu kalau tidak dikelola dengan baik akan memunculkan konflik. Ya, konflik kenapa? Karena memang ketokohan ini kan simbolnya ketika tokoh itu berasal dari misalnya dari daerah Basema, tentu suara itu akan lebih banyak dominan, dia akan bergerak di wilayah Basema. Kalau dia dari suku Kombring, tentu Oki, Oi, Oku Raya itu tentu menjadi tempat dia mendulang suara. Nah, kalau ini tidak diciptakan dengan baik, misalnya nanti di sini menang, misalnya di Basema menang, terus dihembuskan hoax. Oh, itu dihembuskan hoax Kombring, itu wong Basema itu melakukan kecurangan sehingga tokoh kita yang dari Kombring kalah. Nah, itu kalau tidak benar-benar dilakukan dengan baik misalnya, ditambah dengan penyelenggara yang tidak profesional, nah itu akan melahirkan konflik. Iya. Padahal kita ini Sumatera Selatan, betapa Pak Gubernur Hemanderi itu selalu menggaungkan Sumsel ini zero konflik. Nah, itu saya menghimbau lah kepada masyarakat, ayolah kita jaga, jangan sampai pemilu itu adalah sarana kontestasi politik partai atau peserta pemilu yang bersifat positif, ya. Perbedaan pendapat, perbedaan ideologi di dalam peserta pemilu itu diwadahi dalam suatu bentuk kegiatan yang namanya pemilu, sehingga mereka bersaingnya secara sehat. Maka tidak ada lagi istilahnya itu pemilih itu sumber konflik, tapi pemilu adalah sarana integrasi bangsa untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi kalau itu sudah dilakukan dengan baik, ya otomatis ancaman munculnya konflik di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia umumnya itu tidak terjadi lagi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak, ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung nih, Pak. Boleh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi, sama Ibu siapa di mana, Bu? Selamat pagi juga buat ini Bapak narasumber ya dari Muratara ya. Ketua KPU Sumsel, Bu, Pak Amrah Muslimin. Oh, Bapak Ketua KPU ya. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Ini saya dari Prabu Muli, Pak. Ya, silakan, Bu. Kalau di tempat saya ini masih ada beberapa terutama di desa saya, Pak ya. Masih ada beberapa orang caleg yang menggunakan money politik. Ya, mereka itu setahu saya ada 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu lagi perempuan. Mereka katanya mau jadi caleg. Jadi mereka itu memberikan door prize kepada masyarakat supaya memilih mereka. Ya, jadi mereka itu memberikan door prize itu dengan cara memberikan nomor kepada setiap orang yang datang ke tempat mereka kampanye itu, Pak. Oke. Ya, ada yang tapi nggak seluruhnya dapat door prize itu. Cuma sebagian ada yang nggak dapat kan karena diundi, Pak. Oke. Ya, dipanggil berdasarkan nomor yang mereka kehendaki ya mungkin ya. Mungkin ada rekayasa juga di situ. Nah, ada juga yang satunya lagi itu yang perempuan itu katanya mau jadi caleg. Maksudnya mau jadi anggota DPR, ada yang memberikan kaos, terus kami disuruhnya bawa KTP kan ke tempat kampanye itu. Kebetulan kampanyenya itu yang kedua itu di depan rumah kepala desa kan. Kalau yang pertama itu di lapangan. Nah, kalau yang kedua itu juga memberikan door prize. Ya, berupa uang, berupa sembako, terus berupa juga baju kaos kan. Ya, jadi kami sebagai rakyat biasa ini kan ya kalau diundang kampanye seperti itu ya rata-rata mereka datang semua, Pak. Ya karena itu di situ kan dikasih uang, dikasih sembako juga, dikasih baju kaos kan. Nah, terus mereka menjanjikan lagi yang perempuan itu katanya nanti bulan 9 ini mau datang kan, mau memberikan door prize yang lebih besar lagi berupa
kulkas, mesin cuci katanya kan. Ya. Ibu, Tapi ya. ditunggu-tunggu rakyat nggak datang. Oke. Nah, Ibu Iya. di desa mana ya, Bu ya? Kalau saya Desa Talang Batu, Bu. Talang Batu Mbak. ya. Iya, RKT, Oke. Prabu Muli Barat. Talang Batu RKT Prabu Muli Barat. Baik, terima kasih Iya. Ibu. Ya ini kalau ini ya Mbak Tata ya. Iya, kenapa? Kami ini sebagai rakyat biasa banyak yang nggak tahu latar belakang caleg ataupun anggota DPR dan sebagainya itu karena kami Iya, ini iya. masih banyak buta masalah partai. Oke. Hanya orang-orang tertentu saja yang banyak mengerti masalah partai itu. Jadi gimana kami dibilang, gimana bisa dikatakan cerdas memilih kalau kami nggak tahu latar belakang calon-calon yang akan duduk di anggota DPR dan Iya. ini presiden dan segala macam itu kan. Iya. Di samping itu juga Mbak Tata, di tempat kami belum pernah diadakan sosialisasi masalah cerdas memilih itu karena kami tinggalnya di desa Mbak ya. Iya, iya. Ya, jadi kepada Bapak saya mohon pencerahannya Pak. Baik. Ya. Ya. Itu aja Pak ya Mbak Tata ya. Iya, terima kasih Ya, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amra silakan nih Pak Amra. Udah di spill juga nih Desa Talang Batu RKT nih Pak ya. Prabu Muli Barat. Iya. Halo? Iya, silakan Pak. Kedengaran ya, siapa sih dilipin ya? Iya. Halo? Iya Mbak Pak. Tata? Iya Pak. Iya. Gimana? Bagus Pak? ya? Bagus Pak, suara Bapak jelas di sini. Oke. Ya. Ibu apa tadi namanya dari Bu daerah Dewi kalau tidak salah Pak. Iya, Bu Dewi itu mana? Ibu tadi. Dewi dari Prabu Muli ya? Iya, Prabu Muli Barat, Desa Talang Batu RKT. Oke, saya mengapresiasi ya luar biasa. Itu kalau ibu-ibu se-Indonesia kayak Ibu Dewi yang kritis ini luar biasa ya. Iya, Pak. Bagaimana kita bisa kritis terhadap apa yang dilakukan oleh caleg. Tapi ya kalau saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi itu masuk kategori door prize itu adalah kegiatan yang dilegalkan ya oleh undang-undang misalnya. Apalagi zaman pas masa sekarang ya. Dia melakukan pertemuan, kemudian ada jalan santai misalnya. Dia melibatkan masyarakat dan memberikan kupon, dan kupon itu diundi sebagai bentuk door prize. Itu sah, itu bukan bagian dari money politik. Money politik itu kan misalnya dia bagiin sembako, ya kan? Kemudian tim suksesnya pada saat memberikan sembako itu menyampaikan ajakan memilih seseorang atau ajakan untuk tidak memilih seseorang. Nah, itu baru kena. Ya, kalau yang disampaikan Ibu tadi door prize itu ya bentuk stimulan kalau istilahnya ya. Penyemangat biar rame ketika dia sedang melakukan sosialisasi, dikasih kupon masyarakatnya. Nanti diundi kemudian dapat hadiah. Nah, itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi memang harus juga dilakukan sosialisasi dengan baik ya. Itu dari desa mana itu ya? Dari Desa Talang Batu RKT Pak di Prabu Muli Barat. Nanti kan di desa itu kan ada PPS. Ya. Nanti saya hubungi KPU Kota Prabu Muli untuk memastikan ya di desa itu akan kita lakukan sosialisasi yang seperti diinginkan oleh Ibu Dewi tadi ya. Oke. Demikian, Mbak. Ya, oke, jadi ditunggu aja ya Bu Dwi ya. Oke, Pak Amra ini sedang dalam perjalanan sepertinya. Mungkin Pak ini sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan kembali Pak untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini? Ya, karena temanya ancaman pemilu ya tentu ketika ancaman itu bisa saja terjadi dan bisa tidak terjadi. Terjadi kalau seandainya kita membiarkan ruang-ruang ancaman itu terjadi, misalnya konflik ketika kita bicarakan bahwa itu ancamannya ada konflik, maka kita beri ruang. Berita hoax kita tidak manajemen dengan baik, membiarkan masyarakat melakukan black campaign, misalnya peserta pemilu melakukan black campaign dan lain sebagainya, itu
akan sangat memberikan potensi ancaman itu terjadi. Nah, maka dari itu himbauan saya kepada masyarakat, satu ya, masyarakat harus mulai berani untuk melaporkan segala tindakan yang negatif itu kepada Bawaslu. Nanti seperti Ibu Dwi tadi, mungkin dia nggak tahu bahwa di desa itu sudah ada Bawaslu. Dan di setiap desa itu ada petugas yang disebut dengan pengawas desa atau kelurahan. Nah, itu dia bisa laporkan. Misalnya tadi, menurut dia itu pelanggaran, misalnya, atau ada bentuk money politik, laporkan. Dan Bawaslu memastikan bahwa setiap pelapor itu dilindungi dari potensi-potensi ancaman dan lain sebagainya dari pihak-pihak luar. Jadi memang kita harus mulai mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berani melaporkan tindakan-tindakan yang dapat merusak citra demokrasi di Sumatera Selatan. Rusaknya demokrasi di Sumatera Selatan wujudnya adalah terpilih orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika orang anggota legislatif, kepala daerahnya tidak bertanggung jawab, maka jangan berharap, jangan bermimpi kesejahteraan itu dapat diraih oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Amrah sudah bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin MSI ya. Selanjutnya pendengar ya, nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama Ketua KPU Muratara, ada Pak Agus di ujung telepon. Oke. Terputus. Oke, dan pastinya juga untuk Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Jadi kita jika kita melihat dari jumlah pemilih sendiri ya untuk di tahun 2024 nanti, itu jumlah pemilih berdasarkan kelompok usia dan juga generasi paling banyak itu pendengar ya, itu di Gen Z ya, Gen Z, milenial, terus juga lansia, baby boomer, dan juga Gen X juga nih pendengar ya, dari total 6.326.348 di Gen Z sendiri itu 18,84%, untuk milenial 35,25%, untuk lanjut usia itu 1,98%, baby boomer itu 15,4%, bahkan Gen X itu 28,89%. Nah, untuk penyandang disabilitas sendiri, disabilitas fisik itu 11.460, disabilitas intelektual 1.335, disabilitas mental itu 6.009, sensorik bicara 3.578, sensorik rungu 1.162, sensorik netra itu 2.744 ya. Tadi sampaikan juga pendengar ya, untuk Anda semua yang jadi harus kita pahami juga di sini adalah terkait dengan masa kampanye ya, yang dimana masa kampanye sendiri untuk jadwal kampanye pemilu ini mulai dari 28 November 2023 nanti sampai dengan Sabtu 10 Februari 2024 ya. Mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat capres, cawapres, dan juga media sosial. Untuk selanjutnya Minggu 21 Januari 2024 sampai dengan Sabtu 10 Februari 2024 itu juga dilakukan kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan juga media daring. Nah, masa tenang itu di 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024 ya. Jadi pendengar, untuk identifikasi potensi masalah pemilu 2024 mulai dari pemenuhan keterwakilan perempuan pasca putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023, masih ada partai politik yang keterwakilannya itu di bawah 30%, pendirian tempat pemungutan suara pada daerah tapal batas antara Kota Palembang dan Banyuasin yang kembali mencuat pasca terbitnya Permendagri 134 tahun 2022 tentang batas daerah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya juga penyiapan, penyimpanan, pengelolaan, dan juga pendistribusian logistik pemilu dengan prinsip 3 tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna yang membutuhkan dukungan penuh semua pihak, khususnya pemerintah daerah, TNI, dan juga Polri.
penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dipasang oleh calon anggota DPD, DPR, dan juga DPRD. Kericuhan yang muncul pada saat rekapitulasi perhitungan suara dapat menimbulkan konflik horizontal, ketatnya persaingan ketokohan dalam perebutan kursi anggota legislatif khususnya DPD dan DPR RI, Dapil Sumatera Selatan, serta ini yang seperti yang dibahas tadi ya, akhir masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Kota di bulan Januari 2024 itu 16 kabupaten kota tanggal 7 Januari 2024 dan Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2024 perlu percepatan adaptasi terhadap tahapan yang sedang maupun akan berjalan, serta juga tahapan pemilihan kepala daerah yang beririsan dengan pemilu serta keserentakan antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota di 17 kabupaten kota ya. Ini yang saya infokan ini tadi juga ini bersumber langsung dari Komisi Pemilihan Umum ya untuk ancaman pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Nah, pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang pagi ini untuk Rabu hari ini di tanggal 27 September 2023. Selanjutnya masih terus kami akan menemani Anda dengan berbagai macam informasi lainnya juga yang nantinya akan Anda simak ya melalui RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekian untuk Dialog Palembang pagi ini, tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.